Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Agustina. Saya dari jurusan akuntansi kampus STI Edu Mulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal eksternal pada perusahaan Solaria. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab. Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab kedua, analisis pestel, analisis 5 kekuatan Porter, analisis FRIO, dan analisis SWOT. Dan bab 3, kesimpulan. Bab pertama adalah latar belakang tentang Solaria, salah satu perusahaan yang berhasil memanfaatkan peluang ini adalah Solaria. Solaria ini berdiri pada tahun 1995. Solaria saat ini menjadi salah satu restoran keluarga terbesar di Indonesia, dengan ratusan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsep Solaria adalah menyajikan makanan khas Indonesia dengan cita rasa yang sesuai dengan lidah orang Indonesia, dengan harga yang terjangkau, nyaman, dan cepat. Kemudian rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal terhadap perkembangan bisnis Solaria berdasarkan analisis pestel. Yang kedua, bagaimana keunggulan kompetitif Solaria ditinjau melalui analisis FRIO. Yang ketiga, bagaimana posisi kompetitif Solaria dalam industri restoran Indonesia berdasarkan 5 kekuatan Porter. Yang keempat, apa kesimpulan strategi yang dapat diambil untuk menjaga daya tarik saing Solaria di masa depan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga ada 4. Yang pertama, menganalisis faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan Solaria menggunakan metode pestel. Yang kedua, menilai sumber daya dan kapabilitas internal Solaria berdasarkan kerangka FRIO. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat persaingan dan posisi Solaria dalam industri restoran menggunakan 5 kekuatan Porter. Yang keempat, memberikan kesimpulan strategi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya bab 2 ada analisis pestel. Analisis pestel ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, politik atau politikal. Faktor politik mencakup regulasi pemerintah, kebijakan perpajakan, izin usaha, dan stabilitas politik. Dukungan pemerintah terhadap industri food dan beverage (V&B) menciptakan peluang tetapi juga menuntut kepatuhan pada aturan. Contoh di Solaria, pemerintah mendukung industri kuliner dengan memberikan izin usaha di pusat perbelanjaan, namun Solaria harus membayar pajak restoran sesuai aturan daerah. Pajak 10% dikenakan pada setiap transaksi. Yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi berhubungan dengan daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelas menengah yang semakin besar mendorong peningkatan permintaan restoran. Contoh di Solaria, pertumbuhan kelas menengah perkotaan membuat restoran seperti Solaria ramai dikunjungi keluarga. Namun inflasi yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku seperti ayam, beras, minyak bisa meningkatkan biaya produksi dan harga jual. Yang ketiga, sosial. Faktor sosial mencakup budaya, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Perubahan tren makan dapat mempengaruhi daya tarik restoran. Contoh di Solaria, gaya hidup masyarakat perkotaan yang sering makan di luar rumah menjadi peluang bagi Solaria. Namun, selera konsumen cepat berubah, misalnya tren makanan Korea atau minuman boba pada penurunan minat terhadap menu tradisional Nusantara. Yang keempat, teknologi. Perkembangan teknologi dapat membantu efisiensi operasional dan peningkatan pelayanan. Contoh di Solaria sudah memanfaatkan aplikasi GoFood, GrabFood untuk menjangkau konsumen online. Penggunaan mesin kasir digital pos sistem mempermudah pencatatan transaksi dan laporan keuangan harian. Yang kelima, lingkungan. Isu lingkungan semakin penting, terutama terkait penggunaan plastik
limbah, dan energi ramah lingkungan. Contoh di Solaria, konsumen kini lebih peduli pada isu sampah plastik. Solaria mulai beralih menggunakan kemasan kertas atau ramah lingkungan pada layanan take away. Restoran juga harus mengelola limbah makanan agar tidak merusak lingkungan sekitar. Dan yang keenam, legal. Peraturan hukum yang mengikat perusahaan seperti standar kesehatan, keamanan, pangan, dan sertifikat halal. Contoh di Solaria, semua menu Solaria harus memiliki sertifikat halal MUI agar dipercaya konsumen muslim di Indonesia. Restoran wajib lulus uji kesehatan dari Dinas Kesehatan terkait kebersihan dapur, peralatan, dan penyimpanan bahan makanan. Kemudian ada analisis 5 kekuatan Porter. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, kekuatan pemasok. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Yang keempat, ancaman produk. Dan yang kelima, persaingan industri. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Industri restoran memang menarik dengan pasar besar, tetapi butuh modal besar, lokasi strategis, dan manajemen yang baik untuk bersaing. Contohnya, banyak brand baru mencoba masuk ke pasar restoran cepat saji dengan konsep kekinian, misalnya restoran ayam crispy lokal, namun sulit untuk langsung menyaingi skala jaringan Solaria yang sudah punya ratusan cabang dan brand awareness tinggi. Yang kedua, kekuatan pemasok. Pemasok bahan baku makanan seperti ayam, sayur, beras, dan minyak tersedia banyak sehingga Solaria bisa memilih. Namun, kualitas dan konsistensi tetap penting. Contohnya, Solaria memiliki kontak dengan pemasok bahan baku makanan besar untuk memastikan kualitas dan harga stabil. Jika satu pemasok menaikkan harga, Solaria masih bisa mencari alternatif lain, tetapi harus tetap menjaga standar dan rasa kualitas. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Konsumen punya banyak pilihan restoran, dari warung makanan hingga brand internasional. Loyalitas pelanggan pada restoran cenderung rendah. Contohnya, konsumen bisa dengan mudah pindah ke restoran lain seperti KFC, McDonald, atau bahkan warteg jika harga Solaria naik. Untuk menjaga pelanggan, Solaria harus menjaga harga tetap terjangkau dan kualitas pelayanan baik. Yang keempat, ancaman produk substitusi. Konsumen tidak hanya memilih restoran sejenis, tapi juga bisa mengganti dengan makanan-makanan rumahan, street food, atau layanan delivery dan UMKM. Dan yang kelima, persaingan industri. Persaingan restoran di Indonesia sangat ketat sekali, baik dari brand internasional maupun lokal. Contohnya, kompetensi dengan brand global seperti KFC, McDonald, Pizza Hut, maupun restoran lokal seperti Esteller, 77, dan Ayam Penyet. Semua menawarkan harga bersaing, promo, menarik, dan menu variatif. Kemudian ada analisis FRIO. Yang pertama ada value, yang kedua rarity, yang ketiga imitability, dan keempat organization. Yang pertama, value atau nilai. Sumber daya atau kapabilitas harus memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan konsumennya. Contohnya pada Solaria, menu khas Indonesia seperti nasi goreng, mie goreng, ayam penyet sesuai dengan selera mayoritas konsumen Indonesia. Harga terjangkau sehingga bisa menjangkau konsumen kelas menengah, terutama keluarga. Lokasi strategis di mall, bandara, dan pusat keramaian membuat konsumen mudah untuk menjangkau outlet Solaria. Yang kedua, rarity atau kelangkaan. Sumber daya dianggap unik jika jarang dimiliki pesaing. Contohnya, konsep restoran cepat saji dengan fokus pada menu makanan Nusantara cukup jarang, karena kebanyakan restoran cepat saji di Indonesia mengadopsi menu ala barat, ayam goreng, burger, pizza. Solaria memposisikan diri sebagai restoran keluarga cepat saji yang menyajikan makanan tradisional dalam format modern. Yang ketiga, imitability, sulit ditiru. Sumber daya sulit ditiru bila membutuhkan biaya tinggi, waktu lama, dan keahlian khusus. Contohnya, secara umum, model bisnis restoran bisa ditiru, menjual makanan dengan harga terjangkau.
Tetapi skala jaringan besar Solaria dengan ratusan cabang di seluruh Indonesia, standar operasional SOP yang sudah teruji, serta brand yang sudah dikenal luas akan sulit diprediksi dalam waktu singkat oleh pesaing baru. Yang keempat, organization atau organisasi. Perusahaan harus mampu mengelola sumber daya dan kapabilitas secara efektif. Contoh pada Solaria memiliki manajemen terstruktur mulai dari pengadaan bahan baku, pelatihan karyawan, standar pelayanan, hingga kontrol kualitas menu. Organisasi yang baik memungkinkan Solaria menjaga konsistensi rasa dan pelayanan di setiap cabangnya. Hal ini membuat Solaria mampu mempertahankan reputasi dan loyalitas pelanggan meski jumlah cabang terus bertambah. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, yang keempat threats atau ancaman. Yang pertama, strength atau kekuatan. Brand sudah dikenal luas Indonesia sebagai restoran keluarga dengan harga terjangkau, menu khas Nusantara yang sesuai dengan selera mayoritas konsumen lokal, lokasi strategis seperti di mal, bandara, dan pusat perbelanjaan, jaringan cabang yang besar dan tersebar di banyak kota, SOP manajemen yang terstruktur menjaga konsisten rasa dan pelayanan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Menu kurang variatif jika dibandingkan dengan restoran internasional. Pengalaman makan lebih sederhana, tidak sekelas fine dining. Harga relatif lebih tinggi dibanding makanan kaki lima atau street food. Ketergantungan pada lokasi di pusat perbelanjaan. Beberapa konsumen menilai kualitas pelayanan tidak selalu konsisten di setiap cabangnya. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Pertumbuhan kelas menengah yang semakin tinggi di Indonesia, tren gaya hidup makan di luar rumah dan food delivery meningkat. Kolaborasi dengan aplikasi pesanan online seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Kestandaran konsumen akan makanan lokal mendorong permintaan menu Nusantara. Ekspansi ke kota tier 2 and 3 yang potensi besar namun kompetitif relatif lebih rendah. Dan yang terakhir, keempat, threats atau ancaman. Persaingan ketat dengan restoran cepat saji internasional, McD, KFC, Pizza Hut, produk substitusi makanan rumahan, street food, warung, dan UMKM kuliner. Fluktuasi harga bahan baku yang bisa menekan margin keuntungan. Perubahan selera konsumen yang cepat, terutama generasi muda yang cenderung mencari pengalaman baru. Regulasi pemerintah terkait keamanan pangan, sertifikat halal, dan pajak. Kemudian di bab 3 ada kesimpulan. Berdasarkan analisis lingkungan, bisnis Solaria menggunakan pendekatan PESTEL, 5 kekuatan Porter dan FRIO dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analisis PESTEL menunjukkan bahwa faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal memberikan peluang dan tantangan bagi Solaria. Pertumbuhan kelas menengah, tren makan di luar rumah, dan dukungan teknologi digital menjadi peluang utama. Namun, regulasi pajak, inflasi harga bahan baku, serta isu lingkungan harus tetap diantisipasi. Yang kedua, analisis 5 kekuatan Porter menegaskan bahwa industri restoran cepat saji di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Ancaman pendatang baru cukup besar, kekuatan pemasok dan pembeli berada di level sedang hingga tinggi, serta substitusi makanan sangat mudah ditemui. Hal ini membuat Solaria harus tetap berinovasi dalam menu, layanan, dan promosi. Yang ketiga, analisis FRIO memperlihatkan bahwa Solaria memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan. Nilai utama terletak pada menu Nusantara yang sesuai dengan lidah masyarakat, harga terjangkau, dan lokasi strategis. Konsep bisnis cukup langka, jaringan outlet luas, sulit ditiru, dan organisasi yang struktur membuat Solaria mampu menjaga kualitas serta konsistensi layanan. Dan yang terakhir, keempat, secara keseluruhan Solaria memiliki posisi yang kuat dalam industri restoran Indonesia dengan memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang digitalisasi dan ekspansi pasar. Solaria berpotensi mempertahankan serta meningkatkan daya saingnya di tengah persaingan yang semakin ketat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.